Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi pengecekan kehalalan dan keamanan komposisi bahan produk kosmetik. Nah, oke, sebelum itu perkenalan singkat dari kelompok kami, kelompok 2, yaitu ada saya Cindy Widiana, ada Bu Rikma Agustin, dan juga ada Mita Faridatul Imah. Kami di sini semester 6 Prodi TIE Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Oke, langsung saja di sini materinya. Oke, pada bab 1 ada pendahuluan. Latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi yang mampu menyajikan data-data produk kosmetik beserta kehalalannya dan status keamanan berdasarkan komposisi yang digunakan produk tersebut. Lalu ada rumusan masalah. Dengan melihat latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dua masalah inti dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana membangun sebuah sistem informasi yang dapat membantu konsumen untuk mengetahui keamanan produk kosmetik upaya pengambilan keputusan. Yang kedua, bagaimana membangun sistem informasi yang dapat memberikan informasi kehalalan produk kosmetik terhadap konsumen. Lalu ada batasan masalah. Agar hasil penelitiannya sesuai dengan harapan dan tidak melenceng secara jauh, maka dibuatlah batasan masalah untuk membatasi cakupan dari penelitian ini. Berikut merupakan batasan masalah dari penelitian ini. Oke, yang pertama, sistem ini merupakan sistem berbasis web dan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang kedua, sistem ini hanya menangani pengecekan kehalalan dan keamanan komposisi produk. Yang ketiga, basis pengetahuan didapat dari data yang diperoleh dari Badan POM, Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pengecekan keamanan didasarkan pada komposisi yang tercantum dalam keamanan produk, sementara kehalalan produk didasarkan pada komposisi produk yang mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan data Lembaga Majelis Ulama Indonesia. Oke, selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah membangun sebuah sistem informasi berbasis website menggunakan bahasa pemrograman PHP yang mampu melayani konsumen untuk mendapatkan informasi tentang status keamanan dan kehalalan produk kosmetik. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi konsumen. Memudahkan konsumen, khususnya bagi konsumen muslim, untuk mengetahui produk kosmetik yang halal dan tidak halal. Lalu, memudahkan konsumen untuk mengetahui produk yang aman dan tidak aman. Dan yang ketiga, mengurangi tingkat kekhawatiran konsumen terhadap produk kosmetik. Lalu yang keempat, memudahkan konsumen untuk mengetahui produk mana yang sudah mendapatkan klaim resmi dari MUI, bukan hanya self-claim. Dan yang kedua ada bagi peneliti. Yang pertama, mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang sistem informasi untuk memecahkan seluruh permasalahan. Dan yang kedua, menambahkan ilmu dalam eksplorasi bahasa pemrograman PHP. Lalu ada metodologi penelitian. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah kegiatan yang mengawali penelitian ini. Kegiatan tersebut diawali dengan pencarian informasi terkait kasus penelitian yang dikerjakan ini melalui buku, media internet, dan wawancara terhadap salah satu akademisi farmasi. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak dilakukan berdasarkan hasil dari langkah-langkah pengumpulan data-data yang meliputi analisis kebutuhan. Tahapan ini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak yang ada dalam pembuatan sistem informasi pengecekan kehalalan dan keamanan komposisi produk kosmetik. Analisis kebutuhan terdiri atas kebutuhan input, kebutuhan proses, kebutuhan output, kebutuhan perangkat keras, dan kebutuhan perangkat lunak.
Lalu ada perancangan sistem. Pada tahap ini, setelah mendapatkan data dari sumber-sumber yang terkait, peneliti melakukan perancangan sistem. Perancangan sistem membahas tentang perancangan fungsionalitas sistem, perancangan database, perancangan antarmuka, dan perancangan alur sistem menggunakan diagram UML. Lalu ada implementasi sistem. Tahapan ini merupakan tahapan penerapan semua prosedur yang telah disusun dalam perancangan sistem. Sistem yang dibuat pada penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Lalu, pengujian sistem. Proses pengujian bermanfaat untuk mencari kesalahan-kesalahan pada program dan untuk segera mungkin untuk dilakukan perbaikan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. Oke, cukup sekian dari saya. Lalu akan dilanjutkan dengan teman-teman saya, Dwi Retno Agustin dan juga Nita Faridatul Munah. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dwi Retno Agustin, NIM 2120190415. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 6 kelas E. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi pada bab 2. Bab 2 yaitu landasan teori. Landasan teori mencakup tentang tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka yang pertama ada eyg.org atau eyg Skin Deep Cosmetic Database. eyg.org atau eyg Skin Deep Cosmetic Database merupakan sebuah situs profil keamanan online untuk kosmetik dan produk perawatan pribadi yang didirikan oleh Environmental Working Group pada tahun 2004. Tujuan diluncurkannya situs ini adalah memberikan informasi seputar keamanan produk kosmetik kepada masyarakat Amerika Serikat. Untuk tinjauan pustaka yang kedua, ada cosmeticinfo.org. Cosmeticinfo.org adalah situs yang memberikan informasi tentang kosmetik dan produk perawatan pribadi di Amerika Serikat. Situs ini berisi informasi tentang keamanan, pengujian, dan regulasi kosmetik dan produk perawatan pribadi beserta komposisi penyusun bahannya. Terdapat dua bagian utama dalam situs ini, yaitu bagian halaman informasi keselamatan yang memberikan gambaran tentang peraturan kosmetik di Amerika Serikat dan luar negeri, komponen pelabelan bahan kosmetik, otoritas US Food dan Drug Administration atau FDA untuk mengatur kosmetik, dan bagaimana perusahaan mengevaluasi keamanan dan kemanjuran produk mereka. Dan pada bagian yang kedua adalah halaman database bahan. Situs ini disponsori oleh The Personal Care Product Council untuk menyediakan informasi tentang kosmetik dan produk perawatan pribadi, serta membantu memberikan pendidikan dengan informasi keselamatan yang mudah diakses terhadap masyarakat. Dan yang ketiga ada notifcost.pom.co.id. notifcost.pom.co.id merupakan sebuah situs pelayanan cek kosmetik yang telah disediakan oleh Badan BPOM yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengecekan keamanan produk dalam penggunaan sehari-hari. Situs ini berisi tentang data-data produk kosmetik yang telah terdaftar atau terregistrasi serta resmi oleh Badan POM, sehingga masyarakat dapat mengetahui mengenai produk kosmetik apa saja yang layak digunakan berdasarkan hasil penelitian laboratorium BPOM. 2. Peredaran kosmetik di Indonesia. Peredaran kosmetik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Jumlah produk sekitar 250 juta jiwa, menjadikan Indonesia pasar yang menjanjikan bagi perusahaan kosmetik. Perkembangan industri kosmetik Indonesia tergolong pesat. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian pada tahun 2012,
terdapat peningkatan penjualan kosmetik sejumlah 14% dari sebelumnya, yaitu 8,5 triliun rupiah menjadi 9,76 triliun rupiah. Hal ini yang menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi produsen kosmetik. Lembaga riset pemasaran Euromonitor Internasional menyebutkan bahwa nilai industri kosmetik Indonesia mencapai lebih dari 5 US dollar miliar dengan pertumbuhan rata-rata 12% per tahun atau pada 2013. Data total penjualan industri kosmetik Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar berikut merupakan data dari nilai penjualan industri kosmetik di Indonesia berdasarkan penelusuran dan kompilasi data dari duniaindustri.com, asosiasi industri yang bersumber dari Kementerian Perindustrian, laporan keuangan, emiten kosmetik di Bursa Efek Indonesia, serta penelitian dan survei sejumlah lembaga. Lalu selanjutnya ada sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu perkumpulan data yang terorganisasi beserta tata cara penggunaannya yang mencakup lebih jauh daripada sekedar penyajian. Istilah tersebut memiliki maksud bahwa hal yang ingin dicapai dengan jalan memilih dan mengatur data serta menyusun tata cara penggunaannya. Menurut Sabi 2005, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang menggabungkan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, strategis, serta menyediakan pihak tertentu dari luar dengan laporan yang diperlukan. Menurut Mulyanto, pada tahun 2009, sistem informasi adalah suatu komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebar informasi untuk mencapai suatu tujuan. Berikutnya ada website. Website adalah sebuah database dari rangkaian komputer di seluruh dunia. Website menghubungkan para penggunanya yang merupakan akses internet yang mempunyai akses internet untuk memperoleh berbagai informasi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, video, maupun suara dari mana saja tanpa terikat oleh tempat dan waktu. Ini dikemukakan oleh Nicholas dan kawan-kawan tahun 1996. Menurut Neuhauser 2008, website atau World Wide Web (WWW) adalah kumpulan halaman web yang mengandung informasi. Menurut Jovan, website adalah media penyampaian informasi di internet. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa website adalah sebuah teknologi yang membantu memproduksi, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi secara luas yang dapat diakses oleh semua orang. Lalu ada kosmetika. Kosmetika adalah sediaan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan dengan tujuan untuk membersihkan, menambah daya tarik, menyusun penampakan, melindungi agar tetap dalam keadaan baik, serta memperbaiki bau badan namun tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Ranggono 2007. Menurut Federal Food and Cosmetic Act 1958, kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dibersihkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, dan mengubah rupa dan tidak masuk golongan obat. Dan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kosmetik adalah suatu campuran bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia yang dimaksudkan untuk membersihkan, menjaga dan mengubah penampilan serta memelihara tubuh sehingga tetap dalam kondisi yang baik. Lalu ada kosmetik aman. Produk kosmetik aman adalah produk kosmetik harus memenuhi
standar keamanan sesuai dengan standar keamanan yang tercantum dalam peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang kosmetika. Kosmetika aman adalah kosmetik di mana bahan pengisunya telah disesuaikan dengan standar keamanan yang tercantum dalam peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang kosmetika. Pada tahun 2014, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 68 produk kosmetika yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Di antaranya 68 produk tersebut, 37 tidak ternotifikasi atau tidak terdaftar BPOM dan 31 memiliki nomor notifikasi yang telah dibatalkan oleh BPOM. Selanjutnya ada kosmetik halal. Apa sih kosmetik halal? Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), saat ini di Indonesia terdapat 1.550 produk kosmetik. Namun produk yang sudah tersertifikasi halal hanya 1,79%, yakni sejumlah 21 produk. Hal ini tidak sinkron dengan mayoritas produk Indonesia adalah pemeluk agama Islam yang menjunjung tinggi kehalalan. Menurut Hakim menyatakan bahwa kosmetik halal merupakan kosmetik di mana komposisi produk yang digunakan berbahan halal dan suci, serta diproduksi pada fasilitas produksi yang tidak terkontaminasi bahan haram dan najis. Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah menetapkan bahwa pada dokumen Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 26 tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunanya sebagai berikut. Yang pertama, 1. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia, hukumnya haram. Kedua, produk kosmetika yang menggunakan bahan baku bahan aktif dan bahan tambahan dari turunan hewan halal berupa lemak atau lainnya yang tidak diketahui cara penyembelihannya, hukumnya makruh tahrim sehingga harus dihindari. 3. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya. Pentingnya kosmetik halal di Indonesia dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Apabila tidak halal, maka akan berpengaruh terhadap kesucian dalam beribadah. Lalu selanjutnya ada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM merupakan suatu lembaga yang dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Didirikannya Badan POM dilatar belakangi oleh kebutuhan perlindungan terhadap konsumen dari efek perubahan teknologi produksi pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan, sistem perdagangan internasional, serta gaya hidup konsumen yang dapat meningkatkan resiko pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bab 3 yaitu tentang metode penelitiannya. Di metode penelitian ini terdiri dari dua, yaitu metode analisis dan metode pengembangan sistem. Nah, yang pertama analisis kebutuhan terdiri dari kebutuhan input, kebutuhan proses sistem, kebutuhan output, kebutuhan perangkat lunak, dan kebutuhan perangkat cloud. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan input terdiri dari dua, yaitu kebutuhan input admin dan kebutuhan input pengunjung. Nah, analisis kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan proses bisnis sistem terdiri dari proses admin yang terdiri dari proses login, proses manajemen data produk, proses manajemen data produsen, proses manajemen data komposisi. Kemudian proses bisnis sistem yang kedua yaitu proses pengunjung yang terdiri dari proses pencarian data produk dan proses pencarian data komposisi. Analisis kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan output yang terdiri dari proses output admin yang terdiri dari proses output login,
proses output tambah data, proses output ubah data, dan proses output hapus data. Di kebutuhan output yang kedua yaitu proses output pengunduh yang terdiri dari proses output cari data produk dan proses output pencarian data komposisi. Dan di analisis kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan perangkat lunak yang terdiri dari satu Windows XP yang digunakan sebagai sistem operasi laptop atau komputer untuk menjalankan program. Yang kedua ada MSQL versi 5 yang digunakan sebagai basis data penyimpanan datanya. Dan yang ketiga yaitu Google Chrome versi 34 yang digunakan sebagai standar browser untuk menjalankan programnya. Nah, yang terakhir di analisis kebutuhan yaitu ada kebutuhan perangkat keras yang terdiri dari prosesor Intel dengan kekuatan minimal 1 GHz atau di level 32 bit atau 64 bit. Dan yang kedua ada RAM 2 GB. Nah, selanjutnya yaitu perancangan sistem. Di perancangan sistem sendiri terdiri dari perancangan fungsionalitas, perancangan perilaku sistem, perancangan data yang terdiri dari struktur tabel dan IRD. Dan yang keempat ada perancangan antarmuka. Di perancangan antarmuka atau interface yaitu perancangan antarmuka admin dan perancangan antarmuka pengunjung. Dan yang terakhir di perancangan sistem ada perancangan pengujian sistem atau indikator. Nah, selanjutnya bab 4 yaitu hasil dan pembahasannya. Ada satu batasan implementasi. Di batasan implementasi terdiri dari perangkat lunak pengembangan, perangkat keras pengembangan, dan user. Yang kedua yaitu hasil implementasi sistemnya, terdiri dari implementasi halaman admin, implementasi halaman pengunjung, dan implementasi error reading. Nah, berikut ini ada gambar dari implementasi halaman adminnya. Yang pertama ada implementasi halaman login, yang kedua ada implementasi halaman home admin, yang ketiga ada implementasi manajemen data produk, yang keempat ada implementasi manajemen komposisi, dan yang kelima ada implementasi manajemen data produsennya. Nah, yang kedua ini ada gambar juga dari implementasi halaman pengunjungnya. Yang pertama yaitu implementasi halaman home pengunjung, yang kedua ada implementasi halaman semua produk, yang ketiga ada implementasi halaman detail produk, yang keempat ada implementasi halaman data produsen, dan yang kelima juga ada implementasi halaman produk wanita, dan yang keenam ada implementasi halaman produk pria. Yang ketiga ada implementasi halaman cek komposisi, dan yang kedelapan ada implementasi halaman detail komposisinya. Dan yang terakhir ini ada gambar dari implementasi error headingnya. Yang pertama ada error heading proses login admin, yang kedua ada error heading proses tambahan produk, yang ketiga ada error heading proses tambahan produsen, yang keempat ada error heading proses tambahan komposisi. Nah, yang keempat, bab 4 yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Sistem informasi pengecekan kehalalan dan keamanan komposisi bahan produk kosmetik mampu mempermudah konsumen untuk mendapatkan informasi tentang kehalalan dan keamanan produk kosmetik tersebut. Dan yang kedua yaitu implementasi sistem informasi pengecekan kehalalan dan keamanan komposisi bahan produk kosmetik memiliki efisiensi untuk menunjang kebutuhan informasi produk kosmetik dan tampilan yang mudah dioperasikan bagi penggunanya. Nah, ada juga sarannya, yaitu melalui hasil pengujian sistem yang sudah dilakukan terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk perbaikan sistem ini. Yang pertama ada sistem dapat dikembangkan lagi menggunakan aplikasi berbasis iOS atau Android. Yang kedua dapat diharapkan fitur untuk user untuk dapat melakukan hal-hal yang lain. Dan yang terakhir yaitu tampilan untuk pengguna agar dapat dikembangkan lagi. Nah, berikut adalah presentasinya. Terima kasih.